Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rusulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman dimanapun kita berada, insyaallah senantiasa kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu kedua kalinya marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita rindukan, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir, dan juga tentu kita banyak mengharapkan keberkahan sholawat yang kita kirimkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Berselawat kita kepadanya dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman, dalam kesempatan yang baik ini kita akan menceritakan sebuah kisah motivasi bagi orang-orang yang gemar berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh seorang ulama Mesir dan sudah banyak dikisahkan oleh Syekh Habaib ya, cucu dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki miskin yang terlilit hutangnya di mana-mana, sehingga rumahnya setiap hari itu bergilir orang silih berganti berdatangan yang tujuannya hanya untuk menagih hutang. Yang dahulunya dia ini orang kaya, seorang saudagar, tetapi pada saat nasib lagi ingin rugi, maka ada aja sehingga dia mengalami kebangkrutan. Singkat cerita, dengan kedatangan orang setiap hari ke rumahnya dan dia tidak punya apa-apa untuk dibayarkan lagi, maka si miskin ini menemui saudagar kaya untuk meminjam hutang. Maka beliau ini pinjamlah uang 500 dinar kepada saudagar kaya di daerahnya. Ketika akan mengambil uang pinjaman itu, saudagar kaya ini bertanya, kapan engkau akan melunasi hutang ini? Saya janji 1 minggu, katanya. Setelah mendapatkan uang 500 dinar tadi, beliau bergegas pulang dan membayar utang-utang kepada orang yang silih berganti datang ke rumahnya. Dan tidak tersisa sedikit pun dari uang pinjaman dari sejumlah 500 dinar itu. Seiring berjalannya waktu, jatuh tempo yang telah dijanjikan sudah tiba. Akhirnya belum datang melunasi hutang. Datanglah orang yang meminjami hutang tersebut. Sampai ke rumah, dia datang, wahai tulang, sesungguhnya
Jatuh tempo telah lewat, kapan engkau akan melunasi hutang 500 dinar itu? Demi Allah, saya tidak punya apa-apa lagi. Itu kesalahan, katanya kan. Dengan tidak banyak bicara panjang lebar, akhirnya saudagar kaya ini merasa ditipu, merasa dilecehkan, merasa tidak dihormati. Maka beliau membawa kasus hutang ini ke pengadilan. Akhirnya dibawalah pengaduannya ke pengadilan. Sesampai di pengadilan, sang hakim memutuskan untuk menghukum si miskin ini selama hutang belum dilunasi tetap ditahan di dalam penjara. Mulai saat dilaporkan tidak boleh pulang. Akan tetapi sang miskin tadi minta izin yang mulia wahai hakim, izinkan saya pulang hari ini untuk memberi tahu keluarga saya, berpamitan bahwa besok saya akan dipenjara selama hutang saya masih belum dibayar. Maka hakim menyahut, bagaimana mungkin kami bisa percaya kepada engkau bahwa engkau akan kembali besok? Apa jaminannya? Kata hakim. Terdiam si miskin, apa yang akan dijaminkan? Sedangkan dia tidak punya apa-apa lagi. Gitu. Tertegun dia, maka dia dapat ilham, wahai hakim, jaminanku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersentak hati hakim. Beliau ini menggadaikan, menjaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang agung. Akhirnya hakim berpikir, tidak mungkin si miskin ini akan berbohong. Bagaimana mungkin engkau akan kembali besok? Jika saya tidak kembali besok, maka jangan anggap saya ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang digadaikan, dipertaruhkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanannya. Manakala si miskin tidak datang menemui janjinya besok harinya, maka dia tidak menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi selamanya. Maka sesampainya di rumah, beliau ini menceritakan kepada keluarganya, istrinya, bahwa atas kasus hutang yang menimpanya, dia akan dipenjara selama uang itu belum dibayarkan. Maka istri bertanya, bagaimana engkau bisa bebas, bisa pulang? Sesungguhnya saya memberikan jaminan. Apa jaminannya? Kata istrinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertegun istrinya, menangis, dia sedih, haru atas keteguhan hati suaminya hingga rela menggadaikan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, mari kita bersolawat kepadanya baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah SWT atas berkat sholawatnya kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Akhirnya mereka bersolawat hingga tertidur. Di dalam tidurnya, si laki-laki miskin ini bermimpi datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Wahai fulan, kemarin, besok pagi setelah fajar, engkau temui ulama yang nama fulan. Dia kaya. Katakan bahwa saya menitipkan salam untuknya.
dan minta dia menyelesaikan urusan hutang kepada saudara kaya. Si miskin tadi bertanya, bagaimana bisa saya melakukan itu? Katakan bahwa saya punya bukti untukmu agar engkau bisa percaya. Apa itu buktinya ya Rasulullah, kata si miskin? Bahwa saudagar kaya itu telah berselawat kepadaku pada malam pertama yaitu 1000 kali. Dan katakan bahwa saya sudah terima sholawat. Pada malam kedua, dia ragu bilangan sholawatnya, apakah sudah cukup 1000 atau belum. Maka katakan padanya, sudah cukup bilangannya 1000 dan sempurna, itu pun sudah saya terima. Maka keesokan harinya datanglah si miskin ini menemui sang ulama kaya, mengatakan bahwa beliau menitipkan salam dari Rasulullah SAW. Tertegun dia dengan penuh rasa kaget, rasa tidak percaya bahwa ini ada seorang lelaki miskin datang mengatakan dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW, menitipkan salam kepadanya dan minta diselesaikan urusan utangnya. Bagaimana saya bisa percaya engkau bertemu Rasulullah dalam mimpi dan menyampaikan salam untukku? Maka dia sampaikan bukti tadi bahwa engkau sesungguhnya telah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW 2 malam berturut-turut. Pertama 1000 kali dan itu sudah Rasulullah SAW terima sholawat. Pada malam kedua engkau berselawat 1000 lagi, akan tetapi engkau ragu akan bilangannya. Dan Rasulullah mengatakan sudah sempurna, cukup, dan itu pun sudah saya terima. Maka dengan rasa gembira, haru luar biasa menangis ini si saudagar kaya atas rasa gembiranya menerima salam dari Rasulullah SAW dan juga atas kegembiraannya bahwa sholawatnya telah diterima oleh Rasulullah SAW. Akhirnya saudagar kaya ini memberikan 500 dinar untuk melunasi hutangnya. Ditambah lagi 2.500 dinar sebagai hadiah karena telah menyampaikan berita gembira yang tidak ada duanya bagi dia. Akhirnya dengan rasa gembira sekali dia sudah mengantongi uang 3.000 dinar, sementara hutangnya hanya 5.000 dinar. Si miskin tadi langsung menemui hakim untuk melunasi hutang. Sesampainya di kantor hakiman, ini Pak Hakim seolah-olah rindu kepada si miskin, memanggil, kemarilah saudara. Langsung dia memeluk dan mencium si miskin ini. Ada apa pikirnya? Sungguh karena engkau aku bermimpi berjumpa Rasulullah SAW tadi malam. Dalam mimpiku Rasulullah mengatakan, lunasi, selesaikan utang piutang saudara miskin ini, maka tanggunganmu di akhir akan kuselesaikan, kata Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Maka saking gembiranya si miskin ini tidak bisa ngomong apa-apa karena dia sudah mendapat bantuan juga dari si hakim. Si hakim memberikan hadiah 500 dinar juga sebagai hadiah. Sampai utangnya juga akan diselesaikan. Belum sempat berbicara si miskin ini kepada sang hakim, ada ketukan pintu yang mengetuk. Ternyata saudagar kaya yang menagih hutang tadi tidak basa-basi, tidak ada omong. Sang
Saudagar kaya tadi langsung menghampiri dan memeluk si miskin yang punya hutang tadi. Sungguh aku telah bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpiku Rasulullah mengatakan, bebaskan engkau dari hutang-hutang sehingga nanti di akhir akan ditanggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala perkataku. Kan dibebaskan dari hutang, tidak wajib membayar lagi. Dan akhirnya saudagar kaya tadi menambah 500 dinar. Subhanallah. Jadi dari miskin, bangkrut, tidak punya apa-apa, terlilit hutang, akhirnya berkat sholawat yang dia panjatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa diduga rezeki tak diduga-duga dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan 4.000 dinar dan dia terlepas dari ancaman kurungan penjara. Jadi itu sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh kisah keberkahan sholawat yang kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah singkat ini menambah motivasi kita agar kita tidak henti-hentinya perbanyak sholawat kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dipermudah urusan dunia dan juga insya Allah nantinya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, jangan lupa like, comment and share, subscribe demi dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.